Hari ini 22 Juli 2025 balik dengan saya untuk pembahasan XAUSD. Teman-teman tentu melihat pergerakan yang sangat amat menarik ya. Kalau kita ngomongin dari XAUSD, di mana dia strong bullish kemarin malam, opening dari 3350 dengan high-nya dia tinggi sampai ke 3401. Close-nya di 3397, cukup kencang, naik 500 pips dalam satu candlestick, which is a good things. Dan saat ini dia bergerak melambat. Ya, di sini ada candlestick merahnya. Tapi menurut saya possible masih akan closing dengan bullish kembali. Karena ini bullishnya sangat amat signifikan, teman-teman. Bullish ini sama seperti bullish sebelum-sebelumnya di sini. Jadi there's a possibility kalau misalnya dia bisa melanjutkan closingannya bullish ke depan. Jadi bisa melanjutkan bullish, dan bullish lagi. Jadi secara daily it's a good things. Memang seperti biasa, no changes. Teman-teman bisa perhatikan di sini masih dalam pembentukannya dia sebatas sebagai sebuah sideways ya. Dan there's a possibilities dia bisa melanjutkan penguatannya, dan penguatannya ini pun juga bisa kita nantikan untuk lebih tinggi daripada level yang terbentuk sekarang. Kalau misalnya teman-teman perhatikannya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini there's a possibilities bisa melanjutkan penguatan lagi ya, bisa melanjutkan penguatannya lebih tinggi lagi. Dan ada possibilities makan apakah di minggu ini akan all time high, saya nggak tahu. Tapi yang saya bisa pastikan adalah bullish momentum sudah masuk. Ini bayarnya signifikan, teman-teman. Ya, ini bayar signifikan. Kecuali di hari ini dia drop sebanding, jadi dia drop sampai 3350. Nah, itu akan berubah. Tapi kalau misalnya dia masih stay di atas dan melanjutkan, mungkin closingannya hijau, mungkin dia closingannya di atas dari 3397, mungkin di 3398, 3400, 3401. Ini bakalan jauh lebih bagus lagi untuk minggu ini, dimana possibilities dia melanjutkan penguatannya lebih terbuka lebar. Ya, jadi secara time frame di daily memang pembentukannya sideways, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ini adalah penguatan yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya, penguatan yang sama dan serupa seperti yang terjadi di sebelah sini, seperti yang terjadi di sini juga. Jadi apakah kita bisa menantikan adanya pergerakan lebih tinggi lagi? Yes, kita bisa menantikan pergerakan yang lebih tinggi lagi dari XAUSD pada daily-nya. Now, kita pindah ke H4-nya Oanda. Nah, di H4-nya Oanda ini jauh lebih better buat kita perhatikan, teman-teman sekalian. Sorry, ini saya matikan. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, pembentukannya tentu bullish. Di sini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. So kalau misalnya dia mampu untuk melanjutkan bullish momentumnya, a good things. Tapi kalau misalnya dia ternyata harus drop, maka next stopnya adalah pembentukan higher low lagi untuk melanjutkan higher high-nya dia. Ya, jadi untuk sekarang kalian bisa perhatikan di sini bullish momentumnya sudah sangat amat bagus. Ya, benar-benar bagus menurut saya. Banyak memang key level ini bukan key level sih, tapi noise dan liquidity yang penuh di sini, yang menunjukkan adanya seller-seller yang kuat. Seandainya seller-seller ini berhasil di liquidity run, di mana dia bisa bergerak lebih tinggi lagi, maka potensial atau possibilities dia bergerak lebih jauh, mungkin makan sampai 3410 atau 3420 ya, jadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ke depannya. Nah, kalau kita ngelihat di sini tentu ya, yang kalian bisa perhatikan, ini adalah bullish momentum yang sangat amat baik, teman-teman. Dengan kita memperhatikan level tertingginya ada di 3402 ini. Which is kalau misalnya 3402 ini berhasil dia breakout, maka next stopnya adalah melanjutkan penguatan yang jauh lebih tinggi lagi. Ya, jadi 3402 itu berhasil di break, maka next stop adalah pergerakan yang jauh lebih tinggi, yang mungkin teman-teman tidak bisa memperkirakannya. Kenapa? Karena ini adalah area tertingginya. Dan kalau misalnya dia berhasil liquidity run tersebut, kembali saya sampaikan, possible ke 3410 ke 3420 untuk melanjutkan penguatannya yang lebih tinggi dan tinggi seterusnya. Nah, kita masuk di A1, tempat kita menjalankan trade kita. Saya hapus dulu. Nah, kita fokus sama yang ada di atas dulu, teman-teman ya, yang ada di sini. Kenapa kita fokus sama yang ada di atasnya? Karena yang bawahnya tidak terlalu penting, not that really important. Sekarang saya akan marking the highest levelnya. Ini teman-teman bisa perhatikan 3402.725. Ya, kalau misalnya saya ganti ini menjadi garis, the highest one-nya adalah within this one, 3400. Artinya apa, teman-teman? 3400, 3402 adalah satu-satunya zona sell yang ada. Kenapa? Karena selebihnya, jika nanti dia berhasil break that level, tentu dia hanya akan bergerak strong bullish. Sudah.
Itu saja penjelasannya. Nothing changes, nothing much differences. Kalau kita ngomongin titik area SBR-nya ini ada di 3393. Artinya sekarang ini dia berusaha nge-retest teman-teman. If this level breaks, tentu dia akan bergerak sampai ke 3400, 3402 tadi. Ya, itu yang area atas. Sekarang kalau saya ganti, we follow with the lowest momentum atau lowest range zone. Saya turunkan seperti ini, maka teman-teman ketemu ya 3388, 3386 ini sebagai new level yang kalian bisa perhatikan. Area terbawah yang bisa kita perhatikan. Jadi ya, selama dia tidak bergerak kemanapun, maka akan tektokan di sini aja. Pertanyaannya adalah, kalau dia berhasil break 3388, 3386 mau kemana? Kalian bisa perhatikan di sini ada demand. Jadi sebelum dia break, di sini ada base yang bagus, which is a good base up here. 3369 lebar banget ini ya, sampai 3362, 3363 lah saya bulatin. Ini a good base, lalu dia bergerak bullish. Teman-teman perhatikan di sini ada 2 candlestick. Yang tentu 2 candlestick ini meninggalkan yang namanya gap ya. Gap yang sangat amat signifikan juga. So if we check by this kind of level, kita bisa memperhatikan seandainya nanti dia bergerak turun lagi ke bawah, maka possible untuk makan pertengahan-pertengahan ini, area-area tengah. Ini kalau saya paskan aja, ini kan 3375an dari area sebelumnya. Jadi 3375, 3377 harusnya. Nah, this is gonna be the level ya yang teman-teman bisa perhatikan. 3375, 3377. So, kalau misalnya ditanya zona entry-annya saya, sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman, yaitu sell pertama di 3400, 3402, sell high risk selama 3400 tidak di breakout DH1, lalu 3388, 3386 selama 3388 tidak di breakout DH1, dan 3377, 3375 selama 3377 tidak di breakout DH1. Nanti kalau misalnya dia masuk dalam zona demand yang tadi saya bilang 3369, 3363 ini, saya pasti akan manfaatkan untuk entry buy bolak-balik. Kenapa? Karena this is the only level yang sangat amat menarik yang bisa kita perdagangkan sebelum mungkin dia makan lebih bawah lagi. Jadi menurut saya patokannya cuma sebatas di sini aja. Ya. Jadi sebatas atas, bawah ini, pertengahan dan base-nya aja. Karena kemungkinan besar range-nya, daily range hanya akan ada sebatas di sini. If 3400, 3402 ini break, apalagi 3402-nya lah. 3402-nya break, tentu kita bisa buy continuation. Jadi break 3402, which is lebih besar daripada 3402, jadi start dari 3403. We can follow for buy continuation. Dan untuk 3388, 3386, apakah bisa sell continuation? It's actually possible juga. Sekarang saya turunkan dalam lower time frame-nya agar teman-teman bisa perhatikan level-level yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama, di sini tadi saya bilang ada yang cukup menahan 3396, 3395. Ini kalau dia berhasil sweep habis, tentu bergerak lebih tinggi lagi. Ya, teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya dia berhasil sweep that level really strong, bisa bergerak lebih tinggi lagi. If we take this, buy and this, tinggal nunggu aja dia berhasil break this one untuk melanjutkan bullish momentum sampai ke arah area tersebut. Jadi saat ini sih memang lagi dalam momen-momen pertengahannya aja teman-teman. Menurut saya nggak perlu terlalu banyak yang difokuskan dalam range pertengahan tersebut karena sudah sesuai dengan range sebelum-sebelumnya. Ya, jadi maybe that's actually enough menurut saya. Zona-zona ini saja yang perlu diperhatikan. Dan ini adalah zona-zona yang sangat amat menarik yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk melakukan trade yang kalian jalankan. Bagi teman-teman Growcow, nothing to be worry about ya, karena saya pasti akan selalu share hasil mapping ini di dalam grup. Bagi teman-teman dari publik, teman-teman sekalian bisa menonton kembali video yang saya re-upload mengenai XAUSD ini di YouTube saya nanti ya. Jadi kan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu.